Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman audiens dan selamat siang untuk Ibu dosen Billy. Terima kasih atas waktunya telah bersedia untuk mempersilahkan kelompok kami menampilkan video presentasi bahasa Indonesia yang kami ambil dari pertemuan 10 tentang jenis paragraf. Di sini saya bersama teman-teman saya akan membawakan apa itu paragraf dan apa pembahasan tentang paragraf akan dilanjutkan di video berikut ini. Next. Adapun anggota kelompok dari kami itu terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, Rahel Tolensiananda dengan NIM 64201426, dan ada Aulia Safitri, ada Trisuci Wulandari, Hoirunisa, Rafin Dwi Purnomo, dan Rajit Ari Pamuji. Next. Sini kita masuk pembahasan pertama, yaitu ada pengertian paragraf. Jadi paragraf ini sendiri merupakan bagian dari karangan tertulis atau bagian dari tuturan. Sebuah paragraf ini biasanya ditandai oleh suatu kesatuan gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Paragraf umumnya terdiri dari sejumlah kalimat. Nah, kalimat-kalimat itu saling berkalian untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Next. Masuk ke unsur-unsur gagasan utama. Jadi di sini gagasan utama itu sendiri adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada menjadi bagian pertama yaitu ada eksplisit, yang kedua adalah implisit. Nah, gagasan utama yang bersifat eksplisit ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Sedangkan gagasan utama yang kedua itu ada gagasan utama implisit, terbagi menjadi dua, yaitu ada paragraf deskriptif atau naratif. Lanjut ke unsur-unsur gagasan penjelas. Nah, di sini gagasan penjelas ini adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Kalimat ini yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini sendiri berisi seperti uraian-uraian kecil, yaitu contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi, kutipan-kutipan, atau gambaran-gambaran yang bersifat parsial. Next. Selanjutnya ada contoh gagasan penjelas. Karyawan-karyawan di suatu kantor tidak dapat bekerja dengan tenang karena kepala kantornya bersikap keras dan kaku. Seringkali dia bersikap seakan-akan dia sendiri yang paling benar. Semua kehendaknya harus diikuti. Selanjutnya ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf dinyatakan dalam kalimat pertama. Contohnya, satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi, sektor-sektor di bidang pertanian. Misalnya, perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65%. Demikian pula perkebunan yang meningkat 6,6%. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor-sektor kehutanan masih tumbuh 2,95%. Secara umum,
Kontribusi dari sektor-sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB meningkat dari 18,07% menjadi 18,04%. Padahal selama 30 tahun terakhir, pangsa sektor pertanian merosot dari tahun ke tahun. Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta maupun uraian-uraian. Kemudian fakta-fakta tersebut digeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Contoh paragraf induktif sebagai berikut. Baik di Indonesia maupun di negara sendiri, Shinchan tidak dianggap sebagai role model yang baik buat anak-anak. Protes pun bermunculan. Ruang surat pembaca di koran-koran dipenuhi dengan keberatan para orang tua terhadap komik yang laris manis itu. Umumnya surat itu datang dari kalangan ibu. Menurut mereka dalam suratnya, kelakuan negatif Shinchan ternyata diikuti oleh anak-anak. Shinchan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Selanjutnya, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Next. Paragraf deskriptif atau naratif. Jenis paragraf ini gagasan utamanya tersebar pada seluruh kalimat. Paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Semua kalimatnya merupakan kalimat penjelas. Next. Paragraf deskriptif atau naratif, sikap santun dan penuh hormat kepada Umi bersemi sejak anak-anak. Umi disayang oleh semua orang, mulai dari kakek, nenek, ayah, saya, pokoknya semua memanjakan beliau. Sampai dia dapat suami, suaminya pun sayang dan memanjakan Umi saya. Umi orangnya aktif sehingga jarang memasak untuk keluarga. Sekali memasak, Umi membuat rendang banyak-banyak untuk kebutuhan 1 bulan, karena Umi sering pergi lama untuk urusan organisasi. Yang memasak Bapak, yang memperbaiki kompor dan menjaga Umi juga Bapak. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada syarat penyusunan paragraf, yaitu kepaduan makna atau koheren. Apabila ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan kalimat yang satu dengan yang lainnya, dan kepaduan bentuk kohesif berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Kekohesifan ditandai, yang pertama, hubungan penunjukan, ditandai oleh kata-kata yang terdiri dari ini, itu, tersebut, berikut, dan tadi. Selanjutnya, ada pun hubungan pergantian yang terdiri dari saya, kami, mereka, kita, engkau, dan Anda. Selanjutnya, ada pun hubungan pelesapan atau sebagian dan seluruhnya. Setelah itu, ada pun hubungan perangkaian yang terdiri dari lalu, kemudian, akan tetapi, sementara itu, selain itu, jadi, dan akhirnya. Dan yang terakhir, adanya hubungan leksikal atau pengulangan kata, sinonim atau hiponim. Next.
Selanjutnya, ada pun pola pengembangan paragraf yang terdiri dari dua, yaitu kemampuan memerinci gagasan utama paragraf ke dalam gagasan-gagasan penjelas. Dan yang kedua, kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan penjelas ke dalam urutan yang teratur. Next. Dan selanjutnya di sini ada pun pola pengembangan paragraf narasi. Apa sih pola pengembangan paragraf narasi itu? Yaitu adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan itu. Dan di sini ada 3 unsur utama, yaitu tokoh-tokoh, kejadian, dan latar atau ruang dan waktu. Next. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf deskriptif, yaitu jenis paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Yaitu yang pertama adanya pola pengembangan. Pola spasial adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Dan yang pola sudut pandang yang kedua ini adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan tempat atau posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Next. Oke, selanjutnya ada pola pengembangan paragraf eksposisi, di mana paragraf ini adalah memaparkan atau menerangkan sesuatu hal atau objek. Untuk memaparkan masalah, paragraf eksposisi menggunakan contoh, grafik, serta berbagai bentuk dan data lainnya. Next. Pola pengembangan paragraf argumentasi. Argumentasi bermakna alasan. Argumentasi berarti pemberian alasan yang kuat dan meyakinkan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan pembukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Persamaan antara paragraf, eksposisi, dan argumentasi sama-sama menjelaskan pendapat, gagasan, dan keyakinan, sama-sama memerlukan fakta yang diperjelas dengan angka, peta, grafik, gambar, dan lain-lain. Sama-sama memerlukan analisis dalam pembahasan, sama-sama menggali ide dari pengalaman, pengamatan, dan penelitian, sikap, dan keyakinan. Perbedaan antara paragraf eksposisi dan argumentasi. Tujuan eksposisi hanya menjelaskan dan menerangkan sehingga pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca menyetujui pendapat, sikap, keyakinan kita benar eksposisi. Menggunakan contoh grafik dan lain-lain untuk menjelaskan sesuatu. Argumentasi memberikan contoh grafik dan lain-lain untuk membuktikan bahwa sesuatu yang dikemukakan itu benar. Penutup pada akhir eksposisi menegaskan lagi yang telah diuraikan sebelumnya. Penutup pada akhir argumentasi berupa kesimpulan dari uraian sebelumnya. Ya, baru saja kita mendengarkan tentang penjelasan jenis paragraf itu ada apa saja dan seperti apa saja itu paragraf yang ada. Paragraf deduktif, induktif, campuran, narasi, deskriptif. Nah,
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk para audiens yang telah menyimak sehingga akhir video dari kami, dan special thanks untuk Ibu Billy, Paracita MPD, sebagai dosen pengampu. Kami rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.